Ya, dan seluruh pasukan di studio maupun di mana saja berada. Salam olahraga untuk semua. Iya, dan pendengar, topik yang kita bahas dalam dialog kali ini adalah evaluasi pelaksanaan PON Bela Diri 2025 yang kita ketahui berlangsung di Kudus, Jawa Tengah. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911 3834921 ya. Dan nanti kita bahas lebih mendalam ya, bagaimana evaluasi kontingen Maluku nanti di PON Bela Diri Kudus, Jawa Tengah yang baru saja berakhir. Baik, kita langsung dengan Pak Prof. Ya, Pak Prof, pertama kita menyampaikan selamat atas tuntasnya tugas memimpin kontingen PON Bela Diri Maluku. Nah, sebagai permulaan, apa kesan umum Pak Prof setelah mengawal langsung perjuangan para atlet kita di medan laga? Ya kan Pak Prof? Iya, jadi memang ketong harap-harap cemas ya. Sebagaimana ketong ketahui bahwa Maluku ini ketika ketong mulai dengan mempersiapkan diri itu cukup menguras energi, waktu, tenaga, pikiran, konsentrasi, keuangan, dan persiapan-persiapan lain yang tentu saja menguras energi. Ketong tahu bahwa yang pertama PON Bela Diri itu sendiri baru dikumandangkan itu baru pada 15 Agustus. Jadi dari 15 Agustus ketong hanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 hari saja untuk mempersiapkan kontingen ini. Karena memperhatikan sikon yang begitu mepet, maka ketong berupaya untuk pelatda itu dilakukan secepatnya, dan itu baru sesuai agenda ketong itu baru tanggal 1 September itu baru ketong mulai jalan. Kalau ketong hitung-hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Oktober itu tentu waktu yang tidak banyak. Ketong hanya kurang lebih memiliki 37 hari. 37 hari itu kalau ketong hitung hari efektifnya, maka hanya kurang lebih 28 hari saja. 28 hari dalam hitung-hitungan matematis untuk sebuah pembinaan olahraga itu tentu hal yang mustahil. Maka ketong mencoba menyusun satu program darurat yang bisa untuk digunakan menuju kepada PON Bela Diri 11 sampai 26 Oktober kemarin di Kudus, Jawa Tengah. Dan bersyukur bahwa meskipun ketong katakan sebagai program darurat, tetapi bisa memberikan kontribusi prestasi yang cukup baik. Jadi ketong berangkat dengan satu perasaan pesimis dengan kondisi fisik atlet sesuai dengan hasil tes ketong itu tidak bagus. Tapi ada unsur-unsur lain yang sifatnya non-fisik yang ketong anggap mendukung pelaksanaan pelatda ini sehingga semua bisa berjalan baik dan pada akhirnya ketong bisa meraih prestasi secara baik juga. Begitu Pak Prof ya. Pak Prof, kita tahu bahwa tujuan utama adalah prestasi ya, dimanapun kontingen manapun pasti tujuan utamanya adalah prestasi. Nah, seberapa jauh target yang ditetapkan di awal yang berhasil dicapai oleh cabang-cabang bela diri Maluku? Ataukah memang tidak ada target begitu Pak Prof? Karena Pak Prof tadi bilang kurang lebih baru 28 hari ya. Kalau ketemu dipasang target juga, nanti kalau target terlalu muluk-muluk tidak tercapai juga wah. Jadi apa ya, bumerang begitu ya Pak Prof ya? Betul, sehingga memang sesuai dengan hitung-hitungan ketong sesuai dengan kondisi fisik atlet yang ketong temui ketika di pelatda berdasarkan hasil
tes kualitas fisik itu memang rendah sekali, sehingga mempertimbangkan berbagai hal, Ketua Umum KONI sendiri tidak memasang target. Estimasi kontingen Maluku ketika itu ketong hanya kemungkinan besar itu bisa sampai di perak dan perunggu saja. Ketong tidak menargetkan 1 emas pun, ya, karena melihat atau memperhatikan kondisi atlet yang cukup sulit dari sisi kualitas fisik. Jadi Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Pak Sam Latukonsina, beliau cukup serius dan antusias. Yang pertama, sebenarnya ketong ragu-ragu malah untuk mau ikut memperhatikan ketong punya kondisi setelah pelantikan kemarin. Kemudian sampai pada mau penyelenggaraan PON bela diri ini, ketong belum melakukan apa-apa. Persiapan atlet pun tidak ada, masih berbenah dari sisi hal-hal umum, perkantoran dan segala macam. Tapi ketika itu dilaporkan kepada Ketua Umum, beliau dengan tegas menyatakan bahwa apapun kondisinya ketong wajib ikut. Nah, mau dapat emas atau tidak dapat emas ketong wajib ikut. Sehingga itu dikumandangkan dan kontingen Maluku disiapkan, dan bertepatan dengan itu Pak Gubernur Maluku juga antusias sekali, dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah harkat dan martabat orang Maluku, sehingga suka maupun tidak suka kita wajib ikut. Jadi ketong berjalan memang dengan orang bilang dengan velak saja gitu. Ketong jalan dengan velak dan bersyukur bahwa ketong bisa melampaui target. Iya, baik Pak Prof, luar biasa, dan memang kita mendapat beberapa medali, tapi nanti kita bahas di belakang. Dan Pak Prof, ini apa ya, dari berbagai cabang bela diri ada yang meraih medali, ada juga yang belum, ya. Kalau kita hitung-hitung ya, pasti ada cabang yang paling menonjol dan ada yang tidak menonjol. Tapi kita ke yang paling menonjol dulu Pak Prof. Karena kadang kalau kita mau bilang cabang olahraga menonjol juga belum ada alat ukurnya begitu. Kadang yang menonjol tidak meraih prestasi, yang tidak menonjol meraih prestasi begitu. Dan menurut Pak Prof, kunci sukses dari cabang olahraga bela diri yang meraih medali itu kira-kira di mana? Ya, jadi memang ketong sebelum berangkat ketong punya target itu ada di 3 cabur ya. Yaitu yang sudah berlangganan medali pada Pekan Olahraga Nasional, dan tradisi medali itu ada di Kempo. Satu-satunya cabang olahraga yang bisa memberikan kontribusi medali emas. Jadi tradisi medali itu ada di Kempo, sudah 2 kali emas di PON, dan terakhir kemarin perunggu, memang agak turun. Yang kedua, karate, meskipun belum pernah meraih emas di PON, tetapi dalam kejuaraan baik itu nasional maupun sampai ke tingkat-tingkat internasional, meskipun itu sifatnya perguruan dan segala macam, tetapi sering memberikan kontribusi medali. Yang lain lagi adalah wusu. Cabang olahraga wusu ini dalam beberapa pertandingan terakhir ini sempat memberikan kontribusi medali. Bahkan di Pomnas kemarin dan kejurnas tahun 2025 ini saja, wusu mampu memberikan kontribusi perak dan perunggu. Sehingga orientasi ketong itu pada 3 cabur itu, Kempo, karate, dan wusu. Tapi kalau dibilang bahwa cabur yang meningkat prestasinya sangat baik,
ya rata-rata meningkat cukup baik, kecuali wusu yang agak menurun ya. Bahkan yang perlu kita berikan apresiasi yang tinggi itu adalah pencak silat. Iya, betul. Dapat Karena 20 ya Pak Prof ya? betul, pencak silat selama ini belum pernah memberikan kontribusi medali, apalagi event-event seperti PON. Zaman saya masih Sekum Koni itu bahkan 2 kali sempat pencak silat mengikuti PON, tetapi hanya sampai 16 besar, sampai 8 besar. Dan baru kali ini pencak silat tidak kita targetkan, tapi bisa memberikan kontribusi medali 2 perunggu dari 5 atlet yang diberangkatkan. Tentu ini prestasi yang cukup baik dari pencak silat, karena di luar ekspektasi ketong, ternyata orang mampu berprestasi secara baik. Jadi ini menurut beta langkah-langkah yang cukup baik untuk ketong persiapkan ke depan, karena nanti cabang-cabang olahraga ini kemungkinan besar itu akan tetap juga dipertandingkan pada PON besar ya, PON 2028 di NTT maupun NTB. Ya, itu. Iya, Pak Prof. Jadi ada tadi Pak Prof sebut wusu ya yang kurang sesuai dengan ekspektasi, atau ya prestasinya yang belum kelihatan menonjol. Apakah faktor teknis, mental, atau lainnya yang menyebabkan cabang olahraga wusu ini kelihatan kurang bagaimana kurang menonjol begitu Pak Prof? Iya, jadi dari 6 cabang yang kemarin berangkat itu 2 diantaranya itu memiliki wajib memiliki kualitas fisik yang hebat ya, atau yang harus baik. Tanpa memiliki kualitas fisik yang baik, 2 cabang ini akan kesulitan. Jadi cabang wusu dan tarung derajat. Kalau kita lihat di Kempo itu ada dari sisi intensitas pertandingannya itu lumayan tidak terlalu tinggi. Hanya kita membutuhkan reaksi, antisipasi reaksi dan koordinasi yang tinggi. Demikian juga di karate dan termasuk di pencak silat. Tetapi kalau di tarung derajat dan di wusu itu membutuhkan tingkat kualitas fisik yang harus benar-benar baik. Karena mereka bertanding itu menggunakan seluruh segmen tubuh untuk bertanding dan betul-betul full power. Kalau tidak memiliki kualitas fisik yang baik, maka tentu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan dari Ambon itu saya sudah bisa memprediksi bahwa kualitas fisik kita yang VO2 max-nya itu cuma antara 28 sampai 30, itu kita akan bertanding paling tinggi hanya pada ronde pertama, menit pertama, ronde kedua, menit pertama, ronde ketiga, menit pertama. Kita tidak akan mampu masuk ke ronde kedua dan ronde ketiga. Kita akan tetap konsisten dengan kondisi fisik kita yang baik. Itu tidak akan mungkin karena kualitas volume oksigen maksimal kita yang biasa disingkat dengan VO2 max itu rendah sekali. VO2 max untuk atlet-atlet secara nasional itu rata-ratanya untuk putri itu paling tidak harus 55. Sedangkan untuk putra itu 60. Jadi kalau kita bandingkan 55, 60 kemudian datang ke Maluku, cabur-cabur yang sangat membutuhkan intensitas tinggi dalam bertanding seperti wusu dan tarung derajat, maka kita tidak akan mampu bertanding dengan baik pada ronde pertama, menit kedua, ketiga, atau paling tidak menit ketiga itu kita akan keteter. Ronde kedua juga menit ketiga kita akan keteter. Ronde ketiga juga menit ketiga kita akan keteter. Nah, sehingga mengantisipasi itu semua saya mencoba untuk memberikan beberapa masukan kepada para pelatih kita, sehingga paling tidak kita harus menjaga kualitas fisik kita itu dengan sedikit mengurangi frekuensi apakah itu serangan maupun antisipasi untuk melakukan serangan balik gitu. Mengapa? Karena semakin banyak kita bergerak itu kita akan semakin sulit, akan semakin terkuras energi kita.
Jadi agak berbeda dengan 4 cabur yang lain. Jadi secara umum kualitas fisik dari wusu dan tarung derajat itu memang harus benar-benar baik, dan kita harus memiliki volume oksigen maksimal itu paling tidak 55-60 itu mereka wajib memiliki itu. Di sisi lain kalau kita lihat wusu ini juga dia pada posisi transisi. Mengapa? Karena dia baru selesai kejurnas, kemudian hanya berselang 2 minggu dia masuk lagi ke Pomnas, dan kemudian selang 2 minggu lagi dia masuk ke PON bela diri. Sehingga di sini betul-betul membutuhkan kelihayan atau hitung-hitungan yang betul-betul baik dari seorang pelatih. Dan biasanya secara teori orang berada pada posisi transisi itu dia tidak akan mampu berprestasi secara baik. Jadi ternyata memang terbukti bahwa atlet-atlet bertanding mereka luar biasa. Pada ronde pertama, menit pertama, kedua itu mereka luar biasa. Tetapi kemudian ketika lawan mereka masih bertahan baik dan memiliki stamina lebih, maka kita yang akan terkuras sendiri. Sehingga waktu itu sempat disaksikan juga oleh Bapak Ketua Umum, dan beliau melihat, wah, katanya Pak Ketua Umum, ini kurang gigi saja yang tidak dipakai gitu. Semuanya dipakai, belum mau dipakai peluk dibanting, dekat didorong keluar lapangan, dan keluar lapangan 2 kali saja kita sudah langsung kalah gitu, dan jatuh hitungannya langsung kena skor yang tinggi, sehingga kita akan sangat sulit gitu. Iya, baik Pak Prof. Ini soal anggaran Pak Prof. Kita tidak bicara soal angka ya. Kalau angka itu bikin orang banyak tersinggung Pak Prof. Ya, ini soal efisiensi penggunaan anggaran. Nah, bagaimana Pak Prof melihat efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk persiapan dan keberangkatan kontingen bela diri? Apakah sudah optimal atau ada hal yang perlu dievaluasi dalam skala prioritasnya gitu? Saya sebenarnya enggan untuk membahas ini karena saya sudah mengikuti PON itu paling tidak tahun 96, kemudian tahun 2096 itu di Jakarta, 2000 itu di Jawa Timur, 2004 di Sumsel, kemudian 2008 itu di Kaltim, kemudian 2012 itu di Riau, 2016 itu di Jawa Barat. Kemarin saya di dalam rapat evaluasi singkat dengan kontingen, saya bilang bahwa dari 6-7 kali keikutsertaan di PON ini, saya merasakan bahwa PON kali ini yang membuat saya sesak nafas. Saya merasakan teramat sulit gitu. Kita mau menggunakan mobil saja untuk operasional kita nggak mampu. Jadi kalau memperhatikan sikon itu begitu berhitung-hitungnya kita, sehingga kita mau bergerak, mau bikin apapun itu selalu seperti mencekik leher kita. Ya, kalau saya lihat di teman-teman kontingen itu ketika awal perencanaan anggaran itu ya targetnya itu kurang lebih 1,6 ya. 1,6 ya. Tapi kemudian kita dikucurkan 1M dan lumayan sepertinya banyak utang-utang lagi, sehingga memang kita harus mungkin suka atau tidak suka kembali lagi ke angka 1,6 itu. Tetapi apapun itu kita sangat mengerti, kita sangat paham dengan kondisi saat ini yang katakanlah di mana-mana efisiensi, dan bahkan ini di luar sama sekali dari perencanaan, bahwa PON bela diri ini seperti tiba saat tiba akal, muncul dadakan, dan kemudian sebenarnya dipaksakan kehadirannya. Sehingga kalau bahkan kita bisa mengikuti saja, itu kita sudah wajib bersyukur. Sehingga apapun kondisi kita di lapangan, saya bilang ya kita jangan mengeluh.
Kita wajib untuk memahami kondisi kita yang sesungguhnya, dan kita berupaya untuk beradaptasi dengan sikon ini sehingga sekecil mungkin kita harus tetap efisiensi juga secara internal ke dalam, sehingga paling tidak kontingen ini tidak merasakan itu secara dampaknya yang luar biasa. Kita bahkan secara menyeluruh baik ofisial maupun manajer, pelatih, mereka tahu sikon kita, sehingga mereka bisa menerima secara baik, dan saya anggap itu tidak ada masalah ya. Ya, baik Pak Prof, ditahan dulu di kanal YouTube kita ada akun Valentino ya. Ini ada pertanyaan buat Pak Prof. Apa yang menjadi target Maluku untuk PON mendatang bagi atlet maupun cabang olahraga peraih medali pasca PON bela diri ya. Ini memang ini juga nanti akan menjadi topik pembahasan kita nanti, tapi agar Pak Valentino Puan mungkin bisa disentil sedikit. Iya. Tentu ini adalah embrio ya. Dalam rangka persiapan yang tidak terlalu baik, kita bisa memberikan kontribusi medali. Saya hitung-hitung kemarin dalam beberapa kesempatan saya sering mengatakan bahwa kita pernah 2004-2008 itu punya Maluku Bangun. Mengapa kita pakai Maluku Bangun? Karena waktu itu kami beranggapan bahwa kita hanya bangun dari tidur saja. Atlet-atlet ketika itu lumayan bagus, ada David Eskiwar di tinju, Helmi Pariama, teman-teman di tinju itu lumayan bagus. Di Anggar itu juga Agus Manuhutu masih masuk dalam peringkat 4 dunia. Dan mereka itu kita anggap sedang tidur karena tidak ada aktivitas turnamen, latihan-latihan yang memadai, sehingga kita kemudian menamakan program KONI ketika itu adalah program Maluku Bangun. Tetapi hari ini kita akan jalan dengan program Maluku Bangkit, dan itu sudah disetujui oleh Raker Prof kemarin, dan sudah dibahas juga di dalam Musprof, dan sudah disetujui juga di dalam Raker. Sehingga mengapa kita jalan dengan Maluku Bangkit itu karena saya menganggapnya, atau kami menganggapnya sebagai ya memang kita bangkit dari mati. Melihat prestasi kita, track record prestasi kita yang sejak PON Jawa Barat dari 7 medali emas, kemudian masuk ke PON Papua 5 medali emas, kemudian masuk di PON Aceh dan Medan kembali tinggal 2 medali emas, lama-lama habis tuh. Nah, sehingga kondisi seperti ini kami menganggap sebagai kebangkitan olahraga Maluku. Sehingga itu bisa terbaca kemarin ketika kita mulai berprestasi pada PON bela diri ini, meskipun ini bukan merupakan semua cabang olahraga, hanya bela diri saja, tetapi kami menganggap ini sebagai embrio yang baik. Hanya saja bahwa perlu ada follow-through-nya, perlu ada tindak lanjutnya, bahwa setelah ini kita tidak bisa berdiam diri, bahwa setelah ini kita harus melakukan langkah-langkah untuk pembinaan jangka panjang harus segera dilakukan. Program Maluku Bangkit kita harus segera dilakukan karena 2028 ini hanya tinggal 2 tahun lebih lagi. Dan kalau kita terlambat dengan kondisi sekarang ini, yang meskipun kita lihat emas di mana-mana, tetapi secara internasional kita tidak memiliki prestasi itu. Kita akan merasa unggul kalau kita memiliki prestasi-prestasi internasional, sehingga secara nasional mereka pasti akan berprestasi baik. Kita hari-hari ini minim atlet di pelatnas tuh. Atlet bisa kita hitung di pelatnas paling Anggar ada 1. Kemudian di Dayung dari 8 sekarang tinggal 4, kemungkinan tinggal 2. Tuh. Lalu kemudian di tinju sudah tidak ada lagi atlet di pelatnas. Begitupun pelatih-pelatih kita tuh. Pelatih kita juga sudah sangat minim yang berprestasi internasional. Nah, suka atau tidak suka, zaman-zaman dulu kita lihat banyak sekali pelatih-pelatih kita yang hebat-hebat, WM Gomis dan segala macam, dan mereka menangani timnas kita.
Iya. Jadi ini paling tidak gambaran-gambarannya untuk bagaimana ke depan kita sudah harus menyiapkan langkah-langkah. Iya. Baik, Pak Prof, nanti Iya. setelah ini kita akan berbicara tentang evaluasi manajemen dan kendala teknik, dan juga nanti ada harapan dan rekomendasi untuk masa depan. Tapi sebelumnya kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. Sembilan 1138349921, mengingat kurang 2 tahun lagi ya, Iya. kita sudah berhadapan dengan PON di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya juga kontingen Maluku juga butuh masukan ya, atau mungkin ada saran dari Anda pendengar di manapun Anda berada. Dan Pak Prof sambil menunggu mungkin ada penelpon yang masuk. Iya. Ya, kita langsung dengan evaluasi manajemen dan kendala teknis. Nah, seberapa ideal persiapan atlet Maluku dibandingkan dengan daerah lain, Pak Prof melihatnya, terutama dalam hal fasilitas latihan, tryout, dan juga ini juga yang bikin orang kadang-kadang sensitif ya, nutrisi. Apakah faktor ini menjadi kendala yang signifikan begitu, Pak Prof? Iya. Idealnya sebuah kepelatihan itu memang tiada hentinya. Ya, kita wajib, yang namanya atlet itu tanggung jawabnya adalah berlatih. Tetapi karena kita di Maluku ini minim sekali kompetisi, sehingga kemudian atlet itu menyesuaikan. Iya, betul. Kalau tidak ada kompetisi, mereka berlatih terus juga dalam rangka apa? Sehingga mereka juga kemudian ogah-ogahan. Sehingga kedepannya memang KONI sudah menggagas ada di program Maluku Medali itu kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 subprogram. Yang pertama itu ada program percepatan pembinaan kepada top atlet. Kemudian yang kedua itu ada pemberdayaan pelatih potensial. Yang ketiga itu ada peningkatan frekuensi kompetisi. Kemudian yang keempat itu peningkatan kualitas maupun kuantitas wasit kita di nasional. Lalu kemudian yang kelima itu untuk sarana prasarana, dan yang keenam itu terkait dengan anggaran. Maka seyogianya manajemen kita terkait dengan pembinaan keolahragaan di Maluku sini sebenarnya sudah cukup baik. Tinggal bagaimana dari perencanaan ini kemudian nanti kita siap untuk melakoninya pada sesi berikutnya, yaitu pelaksanaan, kemudian pengkoordinasian, pengawasan sampai pada pelaporan akhirnya itu. Sehingga mudah-mudahan kalau kita program Maluku Bangkit ini dia bisa jalan, maka saya optimis kita mungkin akan bisa berkembang secara lebih baik lagi di PON 2028 nanti. Kalau memang kita bandingkan dengan daerah-daerah lain itu, mereka tiada hentinya melakukan pembinaan, terutama daerah-daerah maju ya, di Pulau Jawa, di Sumatera itu ada Sumatera Utara. Itu mereka rata-rata melakukan pembinaan rutin, dan atlet-atlet mereka itu banyak di pelatnas. Karena atlet mereka itu banyak di pelatnas, mereka itu selalu melakukan uji tanding, ya tryout-nya ke luar negeri, ya katakanlah jangan banyak-banyak, di kickboxing aja. Kita lihat mereka ya ke Kirgistan, ke Uzbekistan, ke Kazakhstan untuk berlatih di sana, dan di sana adalah gudang-gudang para atlet-atlet yang luar biasa, juara-juara dunia ada di sana. Ternyata mereka bisa bahkan memberikan kontribusi medali emas. Bahkan kita lihat di kickboxing, karena kebetulan saya pengurus pusat untuk kickboxing, ya kita bahkan kemarin ada 2 emas dan 2 perunggu di kejuaraan dunia di Uzbekistan kemarin. Tentu ini juga jangan sampai diabaikan. Perencanaan kita sebenarnya sudah cukup baik di program Maluku Bangkit. Tinggal bagaimana penerapannya itu bisa lebih cepat, lebih baik gitu. Kemudian kita melakukan evaluasi terus, dan tryout itu harus dilakukan secara rutin.
Karena kita tahu kualitas atlet kita di provinsi sini, kalau untuk melakukan try-in mungkin bisa, tapi kalau try-out untuk mendapatkan atlet yang lebih berprestasi tinggi, tentu kita wajib menyesuaikan. Sehingga memang secara kasat mata kita lihat program-program yang kita siapkan ini memang try-out, try-in itu semua ada di dalam program-program kita. Saya optimis kalau mudah-mudahan program Maluku Bangkit ini bisa berjalan, paling tidak ya jangan sampai terlambat. Mudah-mudahan bulan Januari itu kita sudah bisa laksanakan sehingga cukup waktu untuk sampai ke, meskipun sudah terlambat tetapi tetap masih ada waktu yang bisa kita usahakan sampai 2028. Sedangkan terkait dengan gizi ini sebenarnya sangat menunjang ya, sangat mendukung. Tapi rata-rata kita kalau atlet itu berada di rumah, tentu mereka untuk asupan gizinya sangat terbatas. Untuk mau makan saja banyak atlet kita yang agak Senin Kemis. Dan ini atlet-atlet kita tersebar di 11 kabupaten kota. Jadi banyak mereka tinggal di rumah itu dengan asupan gizi yang minim, kemudian mereka tidak berlatih, dan kalau itu kita akan mulai dengan pembinaan, tentu kita akan menguras energi yang cukup banyak. Bagaimanapun makanan itu selalu menyesuaikan dengan kondisi fisik yang akan kita latih, gitu. Kita tidak bisa makan sembarang, berlatih sembarang. Katakanlah kalau secara ilmu kepelatihan, ya kita katakan kita mau latihan yang namanya daya tahan, maka kita harus makan banyak karbohidrat, gitu. Nah, kalau kita mau melatih ya katakanlah untuk latihan weight training, apakah itu untuk maksimum strength, apakah itu untuk power maupun strength endurance, maka kita wajib makan banyak protein. Dan itu yang asupan gizi, kemudian manajemen gizinya itu yang tidak ada pada kita, sehingga memang atlet-atlet dia berlatih, dia makan apa yang bisa dia makan, gitu. Tetapi kalau misalnya nanti kita bisa melakukan pelatna jangka panjang, maka otomatis gizinya akan menyesuaikan dengan program latihannya, sehingga dalam jangka waktu yang cukup panjang saya kira tinggal mematangkan mereka dari sisi bagaimana melakukan uji coba dan kemudian pembinaan dengan intensitas yang baik, sehingga mereka bisa berprestasi pada waktunya. Ya, saya kira itu. Nah, Prof, luar biasa. Dan ini soal dukungan psikologis dan mental. Pak Prof, pertandingan besar seringkali ditentukan oleh mental. Nah, bagaimana dukungan psikologis diberikan kepada atlet kita? Apakah program pelatihan mental sudah berjalan efektif? Nah, ini juga kalau kita amati ini sering diabaikan, begitu ya Pak Prof ya? Iya. Jadi sama seperti ketika saya menjadi ketua Satgas di PON 2016 di Jawa Barat ya. Hampir sama dengan kondisi kemarin kita di PON Bela Diri. Ketika kita melakukan tes kualitas fisik di Unpati ya, di program studi Penjaskesrek, diketahui bahwa kualitas kondisi fisik kita itu kurang sekali. Artinya kalau untuk menuju kepada sebuah event besar seperti PON Bela Diri maupun PON-PON besar yang lainnya, tentu ini akan sangat sulit. Jadi memperhatikan kualitas kondisi fisik kita yang rendah itu, kemarin saya berusaha untuk menelorkan atau merancang ada 4 program non fisik ya. 4 program non fisik itu masing-masing adalah yang pertama itu kita melakukan terapi spiritual. Kemudian yang kedua itu adalah terapi psikologis. Kemudian yang ketiga itu adalah terapi mental praktis. Dan yang keempat itu adalah terapi Hypno Champion.
Tentu 4 program ini secara akademis memiliki nilai nilai pembinaan terhadap yang sifatnya non fisik itu sangat luar biasa. Meskipun tidak semua bisa terlaksana, tetapi 2 diantaranya bisa terlaksana, yaitu kita dengan terapi spiritual, kita mendatangkan memprogramkan katakanlah yang Muslim dengan ustadz-ustadznya, kemudian yang Protestan dengan pendeta-pendetanya, dan kemudian yang Katolik dengan pastor. Itu kita menyarankan untuk dilakukan. Jadi bukan sekedar pembinaan, tetapi melakukan terapi secara terus-menerus dan rutin setiap hari selama ada 28 hari itu. Ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata meskipun kualitas fisik kita jelek, tetapi ditambah dengan kegiatan atau program-program yang sifatnya non fisik seperti yang 4 program yang sudah saya sampaikan tadi, maka hasilnya sangat luar biasa. Jadi kalau fisik kita tertinggal, program kita wajib tetap 100%. Katakanlah fisik kita cuma 50-60%, maka ada 40% lain lagi yang harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik, sehingga kembali kita tetap memiliki program yang 100%, sehingga mereka bisa bertanding dan bisa memenuhi unsur-unsur yang diperlukan seorang atlet pada waktu bertanding nanti. Iya. Iya, Pak Prof, bagaimana manajemen logistik dan pendampingan tim selama berada di lokasi PON? Apakah ada kendala non teknis, misalnya akomodasi, transportasi, recovery yang mengganggu konsentrasi atlet begitu, Pak Prof? Iya, karena yang pertama kita dengan minim anggaran kemarin, maka keberangkatan kontingen itu kita bagi dalam 3 tahap. Yang 3 kloter ya. Kloter yang pertama itu 2 cabur, yaitu tarung derajat dan taekwondo. Itu mereka sudah berangkat tanggal 9 Oktober. Kemudian kloter kedua itu ada kempo dan pencak silat. Dan mereka juga berangkat pada kloter kedua tanggal 14. Kemudian di kloter ketiga itu atau kloter yang terakhir itu ada di karate dan wushu. Ya, akhirnya sebagian pergi, sebagian pulang. Jadi kita dengan keterbatasan anggaran itu kita berusaha untuk kamar yang kita gunakan di Kudus itu ya tidak berubah. Jadi yang lain datang, yang lain pulang, dan kamar itu tetap bisa kita gunakan. Mengapa? Karena akomodasi di sana itu sangat terbatas. Banyak orang yang terlambat itu terpaksa harus tinggal di Jepara, di Demak, di Pati, dan perjalanan ke Kudus itu lumayan jauh. Bukan karena jauhnya saja, tapi karena macetnya. Sehingga kita membutuhkan akses yang memang harus cukup lumayan tuh. Nah, dari sisi akomodasi yang lain juga kita sudah mengirimkan utusan kita. Jadi ada tim AJU yang sudah bergerak lebih awal untuk mempersiapkan segalanya. Apakah itu transportasi selama di sana, kemudian terkait dengan konsumsi selama berada di sana, sehingga kita lihat atlet-atlet kita mereka banyak yang karena ini cabang olahraga bela diri yang tentu saja berat badan itu harus gitu, harus masuk, sehingga mereka banyak yang makanannya terbatas, meskipun beberapa diantaranya itu harus makan tambah untuk bermain pada kelas-kelas yang di atas. Sementara mereka yang ingin bermain di bawah harus menurunkan berat badan. Sehingga suka tidak suka kita tidak bisa membuat makanan yang sifatnya prasmanan, tetapi kita mendesain makanannya untuk mereka itu dengan takaran-takaran yang sudah tersedia, sehingga berat badan mereka tidak over, kemudian bisa saja terjadi diskualifikasi dan segala macam itu. Saya kira itu.
Pak Prof, Ya. ini soal peran pelatih dan pengurus ya. Seberapa besar peran pelatih dan pengurus kontingen dalam mengambil keputusan taktis selama pertandingan berlangsung? Apakah komunikasi dan koordinasi berjalan lancar atau bagaimana di Pon Bela Diri kemarin? Iya, karena di KONI Maluku itu kita menerapkan 4:1 atau 1:4. Jadi 4 atlet 1 pelatih. Kalau lebih dari 4 atlet sudah bisa dijatahi 2 pelatih. Jadi satu pelatih dia bertanggung jawab untuk melatih 4 atlet. Iya. Sedangkan manajer itu juga tidak semua cabang olahraga itu diberikan manajer. Yang diberikan manajer itu hanya cabur-cabur yang memiliki atlet 6 ke atas. Jadi kalau mereka cuma 5 atlet atau 4 atlet, mereka tidak dijatahi manajer. Tetapi kalau mereka punya atlet banyak, seperti katakanlah di Kempo itu ada 9 atlet. Di karate itu ada 10 atlet. Nah, itu mereka dijatahi manajer. Sedangkan yang katakanlah 5 atlet ke bawah, ada pencak silat, ada taekwondo, kemudian tarung derajat, itu kita kasih tanggung jawab manajer itu kepada pelatih. Sehingga sifatnya adalah pelatih manajer. Dia melakukan program latihan, tetapi dia juga melakukan tugas-tugas mengelola kepelatihan secara menyeluruh, atlet, pelatih, administrasi dan segala macam, sehingga itu bisa terakomodasi baik. Sedangkan kalau dari sisi ofisialnya, kami juga mengikuti. Jadi ofisial masing-masing cabur itu kita kasih 1 ofisial pendamping. Jadi katakanlah di Mas Cecep ini ofisial pendamping di pencak silat. Ada Bung Faisal itu ofisial pendamping di karate. Nanti ada Bung Poli itu ofisial pendamping di tarung derajat. Bung Rinto itu ofisial pendamping di wushu. Ada Bung Minsen itu ofisial pendamping di taekwondo. Jadi masing-masing mereka itu mendampingi mereka, dan timnya mereka kembali juga. Yang babak belur adalah saya gitu. Sebagai ketua tim pengendali babak belur, karena mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 28 itu ya mereka berganti-ganti, tapi saya tidak pernah berganti-ganti. Ya, siap. Gitu. Baik Pak Prof, ini kurang lebih 8 menit kita akan berbicara tentang harapan dan rekomendasi masa depan. Nah, tindak lanjut pasca PON, setelah PON usai, apa program tindak lanjut yang akan dilakukan untuk atlet-atlet yang berpotensi, baik yang meraih medali maupun yang belum? Adakah rencana regenerasi atlet muda begitu? Ya, memang yang pertama kita sudah harus berpikir ya, bahwa kita tidak memiliki atlet yang berkaliber internasional ya. Meskipun ada, hanya bisa dihitung dengan jari, paling ada di dayung, di anggar. Ya, anggar ini pun akan jadi masalah karena dualisme kepengurusan, sehingga kemungkinan mereka tidak akan mampu atau tidak bisa bertanding di PON. Nah, ini satu kendala buat kita juga gitu. Kemudian kita memiliki juga pelatih yang terbatas sekali. Jadi itu aspek-aspek yang perlu kita pikirkan. Kita memang punya atlet-atlet Kempo yang kemarin memberikan 3 medali emas, itu ada di Miranayo untuk kelas 55 kalau tidak salah itu. Kemudian ada di Marfines untuk kelas 70 dan juga di Bung Celo. Jadi 3 emas itu dari Kempo ditambah dengan 1 perunggu itu di Sasabone itu. Mereka ini perlu kita tindak lanjuti dengan program-program, dan Maluku sudah punya program Maluku Bangkit. Mudah-mudahan setelah ini, tadi saya bilang jangan berlama-lama, mudah-mudahan Januari itu sudah bisa kita laksanakan yang namanya program Maluku Bangkit itu.
Di karate kemarin mereka sebenarnya punya potensi banyak sekali, dan orang Ambon bilang takikis tuh, sehingga emasnya belum ada tetapi 3 perak itu sudah di dalam tangan. Jadi mungkin Bung Marcel, kemudian Tua Sikal, lalu si Rante, itu mereka 3 perak kemarin. Ya, mudah-mudahan dengan 3 perak kalau dibina secara baik, maka tentu akan bisa berubah menjadi emas. Ya, tentu saja ini dibutuhkan keseriusan dan perhatian kita semua. Kita tidak bisa lagi mengandalkan otot kawat tulang besi lah. Ya, semua sekarang sudah bergerak dengan dengan manajemen yang baik, kemudian perencanaan yang baik, sehingga kita berharap Maluku juga akan sama seperti itu. Ya. Baik, Pak Prof, berkaca pada pengalaman ini, apa rekomendasi konkret kepada pemerintah provinsi, KONI Maluku dan dinas terkait agar prestasi cabang bela diri Maluku di masa depan, khususnya menuju PON berikutnya, bisa lebih cemerlang? Ya, jadi di Maluku Bangkit itu sebenarnya sudah lengkap ya. Kita punya pembinaan terhadap atlet lapis 1. Ini program percepatan. Semestinya tidak hanya lapis 1, lapis 2 dan lapis 3 harus tetap dibina. Tapi nanti kita akan berkoordinasi dengan Dispora sehingga untuk atlet lapis 2 dan lapis 3 itu mudah-mudahan bisa ditangani oleh Dispora. Sementara lapis 1 itu kita untuk top atlet itu program percepatan ada di KONI Maluku. Kemudian kita punya frekuensi kompetisi harus tetap ditingkatkan. Dan ini sudah ada komitmen kita sehingga kita akan mendorong kepada cabur-cabur yang nanti diprediksi akan memberikan kontribusi medali di PON itu. Kita rangsang mereka sehingga mereka wajib melaksanakan yang namanya apakah itu open turnamen atau ke Jurda atau ke Jurcap, sehingga atlet-atlet tidak akan berhenti untuk berlatih. Lalu kita dorong wasit-wasit kita, karena bicara wasit ini bukan cuma sekedar bisa memimpin, tetapi mereka harus mempunyai lisensi atau paling tidak bahasa asing yang cukup bagus. Ya, katakanlah mungkin ada yang pakai bahasa Cina di Wushu, ya, ada yang menggunakan bahasa Inggris dan segala macam. Mereka tentu saja harus bahasa bagus dan mereka harus dibantu oleh pemerintah daerah sehingga mereka jangan hanya sebatas memiliki lisensi nasional. Saya menganggap kalau mereka memiliki lisensi nasional, mereka hanya laku di daerah. Maka kita harus menyiapkan mereka memiliki lisensi internasional sehingga suka atau tidak suka mereka akan memimpin secara nasional. Maka baik itu di kejurnas maupun di PON itu mereka pasti akan memimpin. Nah, itu yang sampai hari ini bisa dihitung dengan jari siapa yang sudah memiliki lisensi wasit internasional. Mungkin di dayung 1, di karate mungkin 1, yang lain-lain belum ada. Nah, ini yang akan kita dorong selalu. Kemudian pembinaan juga terhadap program-program pembinaan atlet dan pelatih itu. Kita punya atlet, katakanlah ada. Kita punya pelatih, meskipun sumber dayanya terbatas, tetapi ada gitu. Nah, kalau atlet dan pelatih itu sudah ada, kita upayakan sehingga mereka memiliki program latihan yang bagus, sehingga yang kita evaluasi adalah programnya saja gitu. Ya, atlet dan pelatih kita usahakan tingkatkan sumber daya mereka. Itu yang mungkin perlu untuk kita lakukan di era sekarang menuju ke 2028. Sedangkan sisi lain saya kira suka atau tidak suka, karena Pak Gubernur kita, Pak Hendrik Lewerisa dan Pak Abdullah Fanat, mereka punya program khusus untuk meningkatkan prestasi. Saya kira ini harus segera diramu secara baik sehingga dispora pada tingkat kabupaten kota maupun dispora pada tingkat provinsi kemudian berkolaborasi dengan KONI kabupaten kota dan pemprov cabur, itu semua harus berkolaborasi baik sehingga prestasi yang kita harapkan yang juga ada pada programnya Pak Gubernur ini bisa terwujud dan bisa berhasil dengan baik. Saya kira itu. Iya, baik. Pak Prof sangat luar biasa tadi. Jadi ofisial seperti Pak Cecep dorong ini, Pak
Prof, itu harus dilatih juga berbahasa Cina kayak Pak. Ya, dan official ini ketika mendampingi atlet, saya bilang jangan jalan macam-macam tuh. Nggak bisa kemana-mana. Kalau saya bilang jalan macam-macam, kakinya saya patahkan tuh. Jadi Pak Cecep ini cocok nih bahasa Cina ya. Iya baik Pak Prof, Iya, kita siap. punya waktu 1 menit terakhir, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Saya berikan kepada Pak Prof. baik, tentu menciptakan prestasi itu bukan hal mudah. Dan tidak bisa kita gapai dalam waktu yang singkat. Segala sesuatu itu ada prosesnya, apalagi mendesain dan menciptakan prestasi atlet. Tentu kita butuh proses yang panjang. Hari-hari ini Maluku baru saja mau mulai bangkit. Kita lihat ada beberapa kejuaraan junior ya. Katakanlah itu di tinju, kemudian di atletik, ya itu sudah mulai membuahkan hasil. Di dayung secara rutin juga seperti itu. Ya tentu mereka yang merupakan aset-aset kita, mulai dari atlet-atlet junior ya, ini mereka harus tetap dilakukan pembinaan secara rutin. Ya kita bersyukur bahwa hari ini kita memiliki PPLP, tapi mudah-mudahan ke depannya kita akan bisa ditambah lagi dengan PPLD gitu, sehingga pusat pendidikan dan latihan untuk yang menjadi tanggung jawab daerah itu juga harus kita siapkan terhadap cabur-cabur yang menurut hemat kita bisa memberikan kontribusi medali pada nanti PON. Saat ini kan kita punya cabur unggulan pertama itu hanya kurang lebih 7 cabur itu. Jadi ada dayung, ada atletik, kemudian kempo, lalu karate, kickboxing, itu masih sangat minim dan hanya beberapa yang bisa memberikan kontribusi medali emas. Sedangkan yang lain itu masih sebatas perunggu dan perak. Tentu konsentrasi kita harus tetap kita siapkan secara lebih baik lagi, sehingga cukup waktu itu yang paling penting. Meskipun kita punya banyak duit, waktunya tidak cukup dengan atlet yang sehari ini masih belum terlalu berprestasi baik, masih kadang emas, kadang perak, kadang emas, kadang perunggu. Ini masih sangat fluktuatif. Sehingga meskipun kita punya banyak duit, ya kita berharap cukup waktu sehingga pembinaan bisa dilakukan secara representasi semua menyeluruh. Itu bisa kita lakukan dengan manajemen pembinaan yang baik, sehingga pada akhirnya kita bisa meraih prestasi juga yang baik. Saya kira itu Pak. Iya baik, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Profesor Dr. Albert Kenan Lampir, Ketua Kontingen PON bela diri Maluku. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pendengar. Demikian dialog aspirasi kita hari ini. Saya Uya Abdullah Leorima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Salam olahraga dan kita ketemu lagi dalam dialog aspirasi. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Nah,